Shalom, selamat pagi, warga Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 29 Juli, tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa SSI Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang mengizinkan kami hidup dan berkarya sampai hari ini, tepatnya di hari Selasa 29 Juli 2025, di pertengahan tahun, di hari yang ke-210. Segala pujian, hormat, sembah kepada Tuhan. Sebelum melakukan seluruh kegiatan aktivitas, dasarinya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ketiga. Roh Kudus memberi kami hikmat memahami akan kebenaran firman Tuhan, lalu memperlakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan yang memiliki firman kini dan selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terpilih di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat, dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer, di saat ini, dalam pembacaan 2 Tawarik 31 ayat yang ketiga, dari Alkitab ini berbicara tentang sumbangan yang diberikan Raja Hizkia dari harta miliknya untuk mendukung ibadah di Bait Allah. Secara spesifik, ayat ini menyebutkan bahwa Raja menyediakan bagian dari kekayaannya untuk pertama, korban bakaran pagi dan petang. Ini adalah persembahan harian yang dilakukan di Bait Allah. Yang kedua, korban bakaran pada hari Sabat. Persembahan khusus yang dilakukan setiap hari Sabat. Dan yang ketiga adalah korban bakaran pada bulan-bulan baru. Ialah persembahan yang dilakukan pada awal setiap bulan. Bagian keempat adalah korban bakaran pada hari-hari raya, yaitu persembahan untuk perayaan-perayaan keagamaan tahunan. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Di dalam 2 Tawarik 31 ayat 3, ini berbicara tentang 4 persembahan yang dibawa oleh Raja Hizkia. Ayat ini menekankan bahwa semua persembahan dilakukan sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yang menunjukkan ketaatan Raja Hizkia pada hukum-hukum Allah. Singkatnya, 2 Tawarik 31 ayat 3 menunjukkan komitmen Raja Hizkia untuk memulihkan dan mendukung ibadah yang benar di Israel, dengan memberikan sumbangan pribadi yang besar untuk memenuhi tuntutan persembahan sesuai dengan Taurat Musa. Ini adalah bagian dari reformasi besar-besaran yang dilakukan Hizkia untuk mengembalikan bangsanya kepada Tuhan.
sebagaimana menjadi pergumulan bagi GKI di tanah Papua untuk terus menyuarakan tentang persembahan, lebih khusus adalah persembahan persepuluhan yang menghantar kita umat tetapi juga hamba-hamba Tuhan untuk memahami. Raja Hizkia memulainya lebih dulu. Sebelum ia menyuarakan untuk umat memberikan persembahan, dia lebih dulu memberikan persembahan. Dan ketika ia menyuarakan untuk umat memberikan persembahan, maka Tuhan memberkati dan umat berdatangan untuk membawa persembahan. Apa makna firman hari ini? Mau mengingatkan sebagai seorang pemimpin, dia lebih dulu melakukan, tidak hanya menyuarakan, berbicara, tetapi ada tindakan. Jadi tindakan dan kata berjalan bersama-sama. Sebagai seorang pemimpin, raja diberi hikmat. Kenapa segala sesuatu yang dia lakukan sebagai raja Hizkia semuanya berhasil? Sebab ia melakukannya dengan segenap hati, tanpa mengeluh, tanpa mempersalahkan keadaan, tanpa mengatakan bahwa dia hebat, dia seorang raja. Tidak, tetapi dengan kerelaan hatinya, dengan ketaatannya, dia melakukan isi firman Tuhan. Ia melakukan perintah dalam Taurat itu. Sebabnya pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan Jemaat GKI Ebenezer, marilah kita memulai dari diri kita. Dengan meminta hikmat Tuhan, sehingga kita dilayakkan lewat berkat-berkat yang kita peroleh, kita mempersembahkan untuk Tuhan. Memulai dari diri kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan. Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Tuhan telah menghantar kami sampai sejauh ini. Kami telah berada di pertengahan tahun 2025, tepatnya di hari yang ke-210. Kami memohon hikmat Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya seluruh keberadaan hidup kami, kerja kami, usaha kami, pelayanan kami, hasil tanaman kami, hasil peternakan kami, dapat kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami, waktu kerja kami, tenaga kami, semua kami dapat pakaikan itu untuk mempersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami sebagai pendeta, penatua, dan semas. Tuhan memberkati kami sebagai pekerja gereja, kostor, tata usaha, security driver. Tuhan memberkati kami sebagai badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR. Tuhan memberkati kami sebagai panitia-panitia yang terbentuk dalam persekutuan jemaat. Tuhan memberkati kami sebagai badan-badan pelayan yang ada dan melayani. Tuhan memberkati kami sebagai tim multimedia yang terus menjadi alat kesaksian Tuhan untuk menyuarakan berita-berita penginjilan lewat media-media sosial ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, memberkati semua mereka yang mendengar siaran ini. Biarlah hikmat Tuhan menaungi mereka dan juga kami semua. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mohon Tuhan Engkau menjaga, melindungi kami. Sehingga apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan, apa yang kami usahakan terus menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa dan syukur kami. Terpuji-pujilah Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.